Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi UNESA ingin menjelaskan mengenai diagram UML Inventory Management PT Indofood. Kelompok 2 beranggotakan Burhanuddin Ahmad Farezi dengan NIM 004 kelas G, Niki Dewi Anjani 219 kelas G, Yusin Nikmat Maulida 239 kelas G, Dava Atna Putra 244 kelas F. Pertama, akan dijelaskan kelas diagram. Oke, jadi kelas diagram ini adalah gambaran dari struktur sistem dalam bentuk kelas atau entitas, nanti diikuti dengan atribut, fungsi, dan relasi antar kelasnya. Nah, untuk alurnya itu ada 8 entitas yang terkait. Yang pertama ada produk. Produk ini inti dari sistemnya. Semua proses ini terkait dengan entitas yang namanya produk ini. Lalu ada recommendation. Recommendation ini memberikan saran jumlah stok yang dibutuhkan berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh data analis. Lalu ada purchase order. Ini dibuat jika ada permintaan barang masuk. Purchase order ini juga berhubungan dengan supplier sebagai pihak penyedia barang. Lalu ada inventory item, di mana mencatat stok barang yang ada di gudang. Lalu ada warehouse, warehouse ini menyimpan barang yang masuk. Terus ada distribution, pencatatan proses pengiriman barang ke retail store, dan mana nanti semua kelas ini punya metode add, delete, dan update untuk mengelola datanya. Next. Oke, yang kedua ada object diagram. Objek diagram ini menggambarkan representasi dari kelas diagram tadi, representasi nyata kalau desain tersebut diaplikasikan ke case nyata. Nah, untuk alurnya yang pertama ada procurement officer. Procurement officer ini pembuatan pemesanan melalui purchase order. Lalu ada inventory officer di mana memantau stok barang dengan invent one atau inventory. Lalu ada retail manager, dia menerima barang ke store dan bertanggung jawab atas distribusinya. Terus ada logistik coordinator, di mana mengatur pengiriman dari gudang atau warehouse. Lalu ada data analis, ini bertugas menganalisis kebutuhan barang melalui rekomendasi. Jadi dia yang akan memberikan rekomendasinya. Nah, semua aktivitas ini terhubung ke sistem ERP yang kemudian sistem ini dapat mengupdate dan mensinkronasi data secara otomatis. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram ini menggambarkan arsitektur modular dari sistem aplikasi pemesanan dan distribusinya. Nah, jadi komponen diagram ini ada user interface yang merupakan tampilan yang digunakan oleh karyawan Indofood untuk mengakses sistem. Misalnya untuk menginput pesanan, cek stok, atau melihat laporan. Nah, untuk di balik layarnya, sistem ini dibagi menjadi beberapa modul utama. Itu ada procurement modul untuk pengadaan barang, supplier modul untuk mengatur relasi dengan supplier, warehouse dan inventory modul untuk urusan gudang dan stok, terus ada retail distribution modul yang mengatur pengiriman ke toko atau cabang, terus ada ERP integration modul untuk menghubungkan sistem internal kita ke ERP besar seperti SAP atau Oracle. Terus yang terakhir ada analytics modul yang membantu untuk menganalisis data supaya bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, semua modul ini terhubung lewat satu interface utama bernama e-order service, semacam jembatan komunikasi antar bagian supaya semuanya menjadi sinkron. Terus ada selanjutnya, ada deployment diagram. Deployment diagram ini merupakan bagaimana sistem itu dijalankan di lingkungan nyatanya, mulai dari pengguna sampai ke back-end-nya. Nah, di deployment diagram ini kita memiliki dari sisi karyawannya memiliki pakai client device, contohnya itu seperti laptop atau tablet yang udah ada user interface. Nah,
semua aktivitasnya akan masuk melalui interface e-order service yang dikirimkan ke bagian server. Di bagian server dibagi dua, itu ada application service, ini tempat semua modul yang tadi dijalankan, mulai dari procurement, supplier, gudang, distribusi, analitik, dan semuanya. Terus ada database server, ini untuk menyimpan data, ada 4 database itu, ada data order, supplier, inventory, dan procurement. Nah, semuanya akan diorganisir di sini. Terakhir, sistem ini juga akan terhubung langsung ke ERP besar seperti SAP atau Oracle supaya bisa lebih supaya sistem ini menjadi connect. Selanjutnya ada activity diagram. Oke, selanjutnya di activity diagram sendiri yaitu menggambarkan alur aktivitas dalam proses pengelolaan stok barang yang dimulai dengan purchase order PO melalui procurement officer. Selanjutnya, pengiriman bahan baku ke gudang oleh supplier dan barang yang diterima akan diperiksa dan didata oleh warehouse dan inventory officer. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam sistem ERP untuk dipantau. Selanjutnya, sistem ERP secara otomatis memantau stok dan menginformasikan apakah stok mencukupi atau tidak. Jika stok mencukupi, dilakukan analisis lebih lanjut mengenai permintaan dan stok pasar oleh data analis dan retail manager, yang kemudian memberikan rekomendasi restock untuk memastikan kelancaran distribusi ke retail. Kemudian, yang terakhir ini proses diakhiri dengan distribusi produk yang optimal oleh logistik koordinator. Next. Untuk use case diagram sendiri adalah aktivitas atau hubungan antar aktor dan proses atau fungsinya. Di sini bisa dilihat aktor procurement officer, yaitu membuat PO, kemudian supplier mengirimkan bahan baku ke gudang, warehouse dan inventory officer menerima dan memeriksa barang, kemudian memasukkan data ke stock system, kemudian ERP system mempunyai aktivitas monitoring stok otomatis, mencatat barang masuk secara otomatis, kemudian ada optimal pengiriman ke retail dan memberikan rekomendasi restock oleh sistem ERP. Kemudian ada data analis yang memiliki aktivitas menganalisis pola stok dan permintaan, kemudian memberikan rekomendasi restock oleh data analis. Kemudian ada retail manager memeriksa stok pasar dan ajukan restock, dan yang terakhir logistik untuk mengatur distribusi produk ke retail. Next. Oke, selanjutnya ada bagian tentang sequence. Sequence diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara user dengan sistem secara sekuensial ataupun berurutan. Nah, pada bagian ini ada membuat beberapa terkait dengan sequence. Itu yang pertama ada tentang supplier, dan pada supplier sendiri akan berkaitan dengan database, courier, dan warehousing. Ketika supplier melakukan checking database kepada database, maka akan terjadi confirmation item juga yang akan dilakukan kepada kurir, yang nantinya dari kurir itemnya akan langsung dikirimkan kepada warehousing. Warehousing sendiri juga akan melakukan pengulangan terkait dengan sequence tersebut kembali kepada supplier untuk memastikan bahwa pengiriman berhasil. Next. Selanjutnya ada sequence yang selanjutnya, yaitu dari procurement atau dari pembelian. Nah, dari procurement sendiri akan berkaitan erat dengan aplikasi yang digunakan, yaitu akan melakukan login terlebih dahulu kepada aplikasinya, dan pada aplikasi tersebut maka akan dilakukan ordering barang. Nah, akan ditampilkan order screen, yang dimana di dalam order screen tersebut akan dilakukan looping buying item atau pembelian secara berulang sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan. Nah, pada looping buying item ini sendiri, pembelian akan dilakukan pada selecting item, setelah itu masuk ke cart, yang pada shopping cart-nya sendiri juga bisa di-cancel jika semisal barangnya salah ataupun keliru. Dari shopping cart ini sendiri akan masuk ke dalam tahapan payment untuk pembayaran dan masuk ke dalam database. Nah, pada dalam database ini juga item information-nya akan disalurkan kepada warehousing. Next. Nah, itu ada collaboration. Nah, pada collaboration ini sendiri, collaboration sendiri merupakan sebuah diagram yang
atau mungkin bisa disebut bentuk lain dari sequence diagram. Nah, pada diagram ini menggambarkan struktural organisasi dari sistem dengan pesanan yang diterima dan dikirim. Nah, pada bagian ini saya membuat beberapa pool istilahnya, yaitu ada procurement, supplier, warehousing, serta logistik koordinator. Nah, pada procurement sendiri akan dilakukan start untuk order buying-nya. Nah, akan dikonfirmasi ordernya. Jika misal ordernya dikonfirmasi akan komplit. Nah, itu merupakan istilahnya sequence yang lebih ringkas dari procurement. Pada supplier sendiri, setelah data pemesanannya diterima, maka akan masuk ke dalam preparing item. Pada preparing item sendiri akan menggabungkan item yang dijual dan disiapkan untuk dikirimkan selanjutnya kepada warehousing. Nah, pada warehousing sendiri, setelah barang diterima, maka barang akan dicek. Misal ada kesalahan pada pembelian barang, maka akan dikembalikan lagi kepada procurement untuk melakukan complaining kepada supplier untuk mengirimkan barang yang lebih baik. Setelah itu barang yang sudah diterima, yang semisal barangnya sudah sesuai, maka akan di-store atau akan disimpan. Setelah itu logistik koordinator berfungsi untuk checking item kepada barang yang sudah dibeli. Oke, terima kasih. Lanjutnya. Oke, yang terakhir ada state chart diagram. Nah, diagram ini menjelaskan alur status atau kondisi barang dari awal sampai akhir dalam sistem. Yang pertama ada item order, di mana konsumen melakukan pemesanan barang. Nah, selanjutnya pesanan tersebut disetujui atau order confirm. Lalu, supplier tersebut akan menerima pesanan. Selanjutnya, oleh supplier, barang akan disiapkan dan dikemas. Barang tersebut selanjutnya dikirim atau item ship, yang mana akan diterima oleh pihak gudang atau warehouse. Di gudang, barang akan diperiksa kualitas sekaligus kuantitasnya. Kalau tidak sesuai, barang tersebut akan dikembalikan dan di-recheck dulu. Nah, kalau sesuai, itu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu barang disimpan di gudang. Barang yang disimpan tersebut akan diperiksa oleh pihak logistik. Yang selanjutnya, barang akan siap didistribusikan atau digunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ketidaktepatan kata atau kurang dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.